kami akan pergi study tour ke Museum Gudang Gansum Sawalunto. Ayo ikuti vlog kami. Sebongkah sejarah tambang batu bara Sawalunto. Pada abad ke-19, eksploitasi pemerintah kolonial terhadap bumi Nusantara tidak hanya menyasar pada segala yang tumbuh di atas tanah saja, namun pada kandungan mineral yang terpendam di bawahnya. Di antara mineral yang ditemukan, batu bara memainkan peran penting sebagai penggerak roda revolusi industri dan penemuan teknologi. Salah satu pusat penghasil batu bara di Nusantara adalah Sawalunto, kota kecil di pelosok Sumatera Barat yang terkepung oleh lembah. Pemerintah kolonial akhirnya memutuskan membuka ladang batu bara Ombilin. Bagi pemerintah kolonial, ladang batu bara di Ombilin memiliki nilai lebih dibanding ladang batu bara lain di Hindia Belanda. Selain karena kandungan batu bara bermutu dalam jumlah besar, letaknya strategis jadi pertimbangan tersendiri. Berada di Sumatera bagian tengah, keberadaan ladang batu bara Ombilin diharapkan mampu merangsang pembangunan. Dalam konteks global, tidak ada tempat di antara terusan Suez dan Samudra Pasifik yang mampu menghasilkan batu bara sebaik dan sebanyak Ombilin, sehingga pasar batu bara Ombilin terbuka cukup lebar. Nah, kita udah sampai nih di tempatnya. Ayo kita masuk. Dibuat di Jerman, fungsi tungku pembakaran ialah sebagai penghasil uap panas untuk proses memasak makanan di dapur umum. Tungku pembakaran ini merupakan peralatan yang cukup modern di masa kolonial. Uap-uap yang dialirkan melalui pipa-pipa ini disalurkan menuju peralatan memasak sebagai periuk besar atau katel yang ada di dalam bangunan utama. Pipa-pipa ini menghubungkan bangunan utama yang menjadi tempat memasak dengan tungku. Pipa-pipa ini menghubungkan bangunan utama yang menjadi tempat memasak dengan tungku pembakaran yang berada di belakang. Pipa ini ditanam di dalam tanah dari tungku pembakaran menuju bangunan utama, sedangkan ruang bawah tanah yang berada di dalam gedung utama difungsikan sebagai tempat untuk mengontrol sistem kerja dari penyaluran uap panas, selain sebagai penetralisasi ruang bagi pipa. Fungsi dari ketiga tungku ini berbeda-beda. Dua buah tungku utama berfungsi sebagai tenaga untuk pembakaran, sedangkan satu tungku yang terletak di belakang berguna sebagai tenaga cadangan. Ini bukan penanda jalan, ini batu nisan. Hah? Jadi nenek moyang kita dulu di masa kerja paksa, di masa Rudi, karena sulitnya interaksi, mereka diregistrasi di batang tubuhnya, ditato di lengannya. Jadi kalau mereka meninggal, batu nisannya bukan dengan nama tapi dengan angka sesuai registrasi atau tato di lengan. Mereka sedikit diberi kebebasan di sini karena Belanda tidak langsung, tidak frontal interaksi sama nenek moyang kita di masa Rudi dulu, tapi bermain politik adu domba. Dan malahan nenek moyang kita di masa Rudi ini segan ke musuh Belanda. Segan dalam artian sebagian mereka ada yang beranggapan ini loh manusia yang mengadakan fasilitas hidup kami, ini loh manusia yang ajarin kami bikin batu bata, ini loh yang manusia yang mengajar kami bikin tahu. Walaupun tanpa mereka sadari, ini lagi jadi domba atau dimanfaatkan. Tapi walaupun demikian, mereka bekerja tanpa APD, tanpa alat pelindung diri, tanpa sepatu. Lihat gambarnya. Nah, disebarkan ke berbagai bawah, batu bara di bawahnya dibakar. Jika batu bara terbakar, otomatis air relatif ini menjadi tekanan uap. Tekanan uap yang terus kanan dan diterangkan ditransferkan masuk ke mesin kita. Dua lantai kitanya ada basement-nya, ada ruang buat tanahnya. Naik ke tabung air panas. Istilah dapur umum juga digunakan untuk menamakan salah satu bangunan yang berfungsi sebagai gedung memasak. Pada masa kolonial Belanda, komplek dapur umum ini lebih dikenal dengan nama rumah ransum di kalangan sekitar masyarakat. Gedung utama dan steam generator lah yang memegang peranan penting bagi proses pembuatan makanan bagi para buruh tambang. Steam generator atau lebih dikenal dengan nama tungku pembakaran merupakan fasilitas utama fundamental bagi rumah ransum. Karena dengan ketidakadaan alat ini, maka sangat mustahil bagi rumah ransum untuk memproduksi makanan bagi para kuli pertambangan Ombilin. Selain itu, kita juga bisa menyaksikan hingga saat ini koleksi pipa-pipa penghubung antara katel dan pipa utama yang menyalurkan uap panas. Sambungan pipa ini terdapat di lantai bangunan utama yang telah diberi vitrin untuk melindungi koleksi sehingga dapat dilihat oleh pengunjung.
Baiklah teman-teman, sekarang kita akan mengunjungi galeri etnografi. Konservasi dan penataan itu macam dasar museum. Koleksi, konservasi dan penataan. Yuk kita lihat sama-sama apa saja koleksi-koleksi yang ada di galeri etnografi. Sekarang kita berada di ruangan bermain yang menggunakan teknologi. Ayo kita lihat. Kita sudah tiba nih di Museum Situs atau Museum Tambang. Mari kita lihat ke dalam. Ini juga. Jadi waktu itu ini, pesta ini, pesta kecil ini untuk mengangkut batu bara. Jadi foto-foto ini kami dapat dari Arsip Nasional Indonesia, ada dapat dari PTBA-nya, ada juga dapat dari Kementerian Lama.
PTBA langsung dapat dari Belanda. Jadi ini 10 lubang tambang yang dibuka oleh Belanda dulu ya. Jadi di sini nggak ada dinamakan lubang tambang Sulu. Kenapa? Jadi lubang tambang Sulu ini dulu fungsi utamanya untuk lubang ventilasi. Jadi orang tahanan ini kakinya di lantai, tangannya di lantai, dan lehernya pun di lantai. Jadi ini salah satunya rantai yang dipakai oleh orang tahanan itu. Ini lehernya Mas. Ya, jadi rantai ini kami temukan di sungai, di dalam peti mati. Jadi pas kami buka peti mati itu isinya rantai-rantai ini ada juga jimat yang di sini. Mana. Jadi masih asli kecuali keranjangnya. Jadi ini foto saat bekerja dalam lubang tambang. Jadi pekerja itu dia nggak pakai sepatu, nggak pakai sendal. Jadi kulit kaki itu sudah mengelupas karena bakteri di dalam itu sangat banyak dulu. Ada keranjang, itu alat yang digunakan untuk memecah batu baranya. Belencong, bukan bencong ya. Iya. Jadi lubang tambang ini dibuka pada tahun 1898. 1898. Iya. Dibuka pada tahun 1898 dan operasinya sampai 1930. Jadi 1930 itu ditutup oleh Belanda karena banjir dulu ya. Sampai di atas ini banjir dulu ya. Jadi ini yang belakang ada ini pompa lamanya nih, pompa airnya ini. Kita cuma berdiri cuma sampai dekat satu aja 30 meter. Ini yang kedua, ini lagi banjir. Yang kedua dalamnya 60 meter ini. Oke, kita lanjut. Gunakan untuk memecah batu bara itu. Tapi ini ada tikanya ini. Kita lanjut. Dan ini kita jualnya nanti di sini. Ini yang saya mau ada penjual tadi. Ini penggunaannya. Jadi kenapa lubang ini dinamakan lubang tambang Sulu? Dia ada 3 versi ini. Versi yang pertama, lubang ini dibuka pada malam 1 Sulu dulu ya. Ya, versi kedua, lubang ini berada di bawah surau atau musola. Versi ketiga, lubang ini dimandori oleh mandor yang bernama Soerono dari Jawa Blora. Jadi dia diangkat menjadi mandor karena mempunyai ilmu kebatinan, rajin beribadah dan rajin bekerja. Karena itu diangkat menjadi mandor oleh Belanda dulu. Jadi 3 versi itulah dinamakan lubang ini lubang tambang Sulu. Segitu saja ya vlog kami hari ini. Sampai jumpa lagi teman-teman. Dadah.